Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu kami, Bapak Andi Samsir, SPD MSI. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materinya pemikiran ekonomi klasik. Antara lain tokohnya Jean Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill. Sebelum kami mempresentasikan, saya akan memperkenalkan teman saya terlebih dahulu. Yang pemateri pertama Nur Fauzia Naim, pemateri kedua Indra Lesmana, pemateri ketiga saya sendiri, dan pemateri yang terakhir Muhammad Agung Hidayatullah. Dan kami persilahkan pemateri pertama untuk mempresentasikan. Jean Baptiste Say adalah pendukung utama pemikiran Adam Smith tentang sistem ekonomi, kebenaran alamiah dan pembatasan campur tangan pemerintah, dan juga sependapat dengan konsep kapitalisme laissez-faire. Bahkan saya membangun landasan baru dalam memberikan kontribusi pemikiran ekonomi klasik. Adapun kontribusi Say adalah sebagai berikut. 1. Yaitu penyusunan teori berdasarkan fakta dan observasi. Kedua, teori nilai utilitas. Dan ketiga, entrepreneur. Keempat, hukum pasar Say. Nah, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Lesmana, NIM 199614203. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemikiran David Ricardo yang merupakan salah satu pemikir ekonomi di masa klasik. David Ricardo lahir di London, Inggris pada tahun 1772. Ia mulai tertarik pada ilmu ekonomi di tahun 1799 setelah ia membaca buku yang ditulis oleh Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nations. Di usia 42 tahun, David Ricardo sudah menjadi pengusaha sukses dan menjadi tuan tanah besar di desa. Terkait dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, diantaranya teori sewa tanah. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat kesuburan tanah mempengaruhi tingkat uang sewa. Karena semakin subur tanah tersebut, maka semakin tinggi uang sewa yang akan dibayar, sebab tanah yang subur dapat menekan biaya-biaya yang diperlukan dalam suatu produksi sehingga dapat meningkatkan keuntungan produksi. Selain itu, David Ricardo juga mengemukakan teori tentang nilai kerja dan upah. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat upah alami dapat menentukan tingkat harga suatu produk sebab biaya-biaya bahan mentah memiliki sifat relatif konstan, sedangkan tingkat upah alami relatif fluktuatif menyesuaikan dengan standar umum biaya hidup. Semakin meningkatnya standar umum biaya hidup, semakin maka akan meningkatkan tingkat upah alami yang mengakibatkan pada meningkatnya harga suatu produk. Selain itu, David Ricardo juga mengungkapkan teori komparatif. Teori ini menjelaskan bahwa setiap kelompok masyarakat atau negara sebaiknya menghasilkan produk-produk yang dihasilkan lebih efisien. Selanjutnya, kelebihan produksi atas kebutuhan dapat diperdagangkan. Keunggulan teori komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Pemupukan modal yang menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan pemikiran David Ricardo. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aninda Herniza Zahra, NIM 200906500017. Saya akan membawakan materi pemikiran ekonomi klasik menurut Thomas Robert Malthus. Saya akan menceritakan sedikit biografi tentang Malthus. Malthus dilahirkan pada tanggal 13 Februari 1766 di Surrey, Inggris. Pada tahun 1805, Malthus diangkat menjadi profesor sejarah modern dan ekonomi politik di perguruan tinggi East India Company College di Haileybury. Jadi Malthus memegang jabatan puncak di jurusan ilmu ekonomi hingga meninggal pada 29 Desember 1834 dikarenakan serangan jantung. Beberapa karya Malthus yang terkenal adalah bukunya yang berjudul Essay on Population yang dicetak pertama kali pada tahun 1978. Pemikiran Malthus. Dalam buku Essay on Population, Malthus menuliskan tentang populasi manusia cenderung bertambah sesuai dengan deret ukur atau secara geometri, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Sedangkan untuk produksi makanan sumber daya alam cenderung bertambah menurut deret hitung atau secara aritmetika 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sehingga yang terjadi adalah krisis di mana sumber daya alam tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang terus bertambah. Menurutnya lagi bahwa jumlah populasi manusia dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, bahwa terjadi penurunan tajam dalam tingkatan kematian bayi karena berkurangnya penyakit berkat kemajuan ilmu pengetahuan terutama di bidang kedokteran. Adanya peningkatan usia harapan hidup, seperti adanya terobosan dalam pengobatan, peningkatan sanitasi, perawatan, kesehatan, dan gizi, serta penurunan angka kecelakaan. Namun pada kenyataannya, masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi malah cenderung memiliki lebih sedikit anak. Hal tersebut salah satunya penyebabnya adalah persoalan keyakinan bahwa dengan memiliki banyak anak harapannya adalah sebagai aset berharga pada masa yang akan datang. Namun dengan adanya pendapatan yang tinggi tidak lagi membutuhkan banyak anak. Selain membesarkan anak dianggap membutuhkan biaya yang cukup mahal. Di sisi lain, pendapatan yang tinggi berarti juga pendidikan yang tinggi sehingga pemahaman tentang pengendalian kelahiran juga lebih baik. Sekian dari materi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Agung, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Stuart Mill. Stuart Mill yang lahir di London pada tanggal 20 Mei 1806 merupakan salah satu tokoh utilitarianisme yang terkenal dalam menularkan konsep kebebasan yang dituangkan secara komprehensif dalam bentuk On Liberty. Di sana Mill sedang mengajak seluruh masyarakat bahwa untuk mencapai suatu kebahagiaan tidaklah cukup dari akumulasi kebahagiaan orang banyak, melainkan unsur kebahagiaan individu pun melekat di sana. Selain itu akan munculkan suatu kondisi kepedulian antar sesama kehidupannya. Suara hati dari seorang anekdot tersebut kemudian beraplikasi pada pemikiran utilitarianisme yang di bidang ekonomi yang lebih anti keberatan pada aktivitas produksi. Dalam hal pemikirannya mengenai ekonomi, Mill dipengaruhi oleh Thomas Robert Malthus, di mana pertumbuhan ekonomi selalu diliputi dengan tekanan jumlah penduduk dengan sumber yang tetap. Mill seorang utilitarianisme yang mencoba untuk memahami kebahagiaan secara lain, di mana menurutnya kebahagiaan bukanlah semata bersifat fisik, melainkan lebih luas dari itu. Dan Mill pun berkenalkan sebagai konsep kebahagiaan individu, yang sebelumnya para filsuf utilitarianisme kurang menyentuh hal tersebut. Menurut Mill, tentunya berbeda terkait kebahagiaan individu dengan kebahagiaan umum. Perasaan sosial yang timbul menuntut adanya suatu perhatian terhadap kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Maka kemudian hari akan memunculkan konsep kebebasan dan keadilan. Keadilan akan diawali dengan pengakuan atas eksistensi hak-hak orang lain, dan keadilan juga tidak terpisah dengan unsur kebebasan manusia. Masyarakat menurut Mill mestilah melindungi kebebasan individu karena hal tersebut merupakan bagian dari
kebahagiaan umum. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya kira ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.